أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita lanjutkan pembahasan tentang salah satu alamatul kubra, yakni Ya'juj wa Ma'juj. Dan kita sekarang akan mencoba mengutip dari kitab Syekh Mubayyad, kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, atau ensiklopedia akhir zaman. Silahkan bagi yang memiliki kitabnya bisa dilihat di halaman 973. Kita akan coba mempelajari atau menganalisis hadis-hadis yang telah kita angkat pada pertemuan terakhir yang lalu. Hadis-hadis ini memaparkan kemunculan Ya'juj Ma'juj sesudah terbunuhnya Ad-Dajjal oleh Isa alaihissalam di Babul Lud dalam pertempuran yang terjadi di wilayah Syam. Petunjuk dalam hadis-hadis ini mengisyaratkan bahwa kemunculan Ya'juj wa Ma'juj itu terjadi secara langsung sesudah Ad-Dajjal atau sesudah pulangnya orang-orang ke tempat tinggal mereka masing-masing, baik di Jazirah Arab, Irak, maupun di wilayah timur, misalnya Khurasan, yang menjadi wilayah munculnya pasukan inti pertama Islam. Mereka ini dalam perjalanan pulangnya dihadang oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dan penghadangan ini merupakan penyempurnaan akhir serial pertempuran yang diawali dengan pertempuran melawan Yahudi, kemudian menghadapi Rum dalam peristiwa pertempuran kolosal Al-Malhamah, lantas diteruskan dengan perang melawan Ad-Dajjal dan para pengikutnya dari kalangan Yahudi, untuk kemudian melawan Ya'juj wa Ma'juj yang dalam hal ini Syekh Mubayyad berkeyakinan adalah bangsa Turk. Serangkaian hadis dan ayat Al-Quran ini menunjukkan dengan jelas bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah orang-orang yang bertempat tinggal di gunung dan dataran tinggi. Min kulli hadabi yansilun, begitu bahasa Al-Qur'annya, bahasa dalam surat Al-Anbiya-nya. Dari segenap tempat-tempat yang tinggi dengan cepatnya mereka turun. Pola kalimat pada hadis-hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa mereka berada di wilayah timur, karena kaum muslimin yang pulang ke negeri asal mereka itu pada umumnya berasal dari wilayah timur seperti Khurasan dan negeri lainnya di kawasan itu. Hadis-hadis ini menerangkan bahwa kaum muslimin yang masih tersisa bersembunyi di benteng-benteng untuk melindungi diri dari pasukan ala kalajengking dari kalangan Ya'juj Ma'juj yang turun menyerbu mereka dari semua dataran tinggi yang ada. Petunjuk hadis-hadis ini jelas menerangkan bahwa jumlah kuantitas Ya'juj wa Ma'juj itu tak dapat dihitung dan tak dapat diperkirakan karena amat sangat banyak. Ini jelas dari penguasaan mereka secara menyeluruh terhadap sungai yang mereka lewati dan tindakan mereka menghabiskan seluruh airnya. Mungkin juga ini adalah bab kiasan untuk menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Keadaan ini juga dijelaskan dengan berita bahwa mereka itu tidak meninggalkan satu tempat pun yang mereka singgahi kecuali mereka
merusaknya, ya. Jadi sesuai dengan gambaran dalam suratul Kahfi, tetangga Ya'juj wa Ma'juj itu, ya, menggambarkan kepada Dzulqarnain bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj itu mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi. Jadi mereka kalau kemanapun pergi, yang mereka tebar adalah al-fasad, kerusakan. Mereka itu bagaikan belalang yang tidak menyisakan satu pun daun hijau di sekelilingnya. Ya, kita lihat belalang melewati satu kawasan, ya, ladang, ya, lapangan, ya, itu yang asalnya hijau, aneka tumbuhan, ya, itu tiba-tiba dihabisi, ya, oleh sekumpulan belalang itu. Kemudian juga kesimpulan lainnya, akhir pengembaraan Ya'juj wa Ma'juj adalah di negeri Syam. Di sanalah Allah Ta'ala mewahyukan kepada Isa alaihissalam untuk mengumpulkan siapapun yang bersamanya menuju Bukit Tursina untuk berlindung di sana dari tentara yang tak tertandingi oleh siapapun dalam peperangannya, yakni Ya'juj wa Ma'juj. Serangkaian hadis ini menunjukkan betapa rusaknya kelakuan Ya'juj wa Ma'juj serta seberapa besar keangkuhan dan kebodohan mereka, yaitu manakala mereka mengarahkan anak panah mereka untuk membunuh ahlus sama, penghuni langit. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan untuk menurunkan sebahagian tombak dan anak panah mereka dalam keadaan berlumuran darah sebagai bentuk tipu daya terhadap mereka dan sebagai bentuk pembiaran mereka agar terus-menerus bertindak durhaka. Jadi ini justru adalah istidraj dari Allah Ta'ala. Nas ini juga menjelaskan betapa biadabnya sifat Ya'juj wa Ma'juj. Dengan mencermati hadis-hadis ini, diketahui bahwa kaum muslimin dikepung di Bukit Tursina dengan pengepungan yang dahsyat sehingga logistik mereka menipis sampai pada tahap sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepala sapi jantan bagi orang-orang yang dikepung itu lebih bernilai daripada 100 dinar emas yang dimiliki orang-orang selain mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jika menunjukkan kepada sesuatu, maka ini hanyalah untuk menunjukkan betapa sedikitnya perbekalan dan logistik mereka, ya. Jadi memang itu sudah nature-nya, tabiatnya. Kalau sekumpulan orang dalam keadaan terkepung oleh musuh, ya, maka yang menjadi barang paling berharga di tengah-tengah kumpulan manusia terkepung itu adalah makanan. Sedemikian lebih berharganya sampai-sampai 100 dinar emas pun jauh kalah nilainya dibandingkan sekedar kepala sapi jantan yang bisa dimasak, bisa dinikmati sebagai makanan. Sementara apa gunanya memiliki 100 keping dinar emas seandainya dia sekalipun nilainya tinggi tapi tidak bisa digantikan menjadi, tidak bisa diolah menjadi makanan. Saat-saat yang berat dan payah ini disikapi dengan ketundukan diri kepada Allah Ta'ala yang diperbuat oleh Isa alaihissalam dan para sahabatnya. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doa mereka dengan mengirimkan kepada Ya'juj wa Ma'juj cacing-cacing yang biasanya ada di rongga hidung unta atau kambing, atau serangga lainnya dalam jumlah yang fantastis sangat banyak, menyerang leher-leher Ya'juj wa Ma'juj sehingga mereka semuanya mati serentak dengan kematian yang sangat mengenaskan.
Sebahagian mereka bergelimpangan menumpuki sebagian yang lain bagaikan kawanan belalang mati. Diperoleh juga informasi dari sebahagian hadis sebelumnya tentang adanya seseorang dari kalangan kaum muslimin yang rela mengorbankan diri dengan cara turun gunung, menuruni bukit untuk mencari tahu tentang kondisi musuh mereka Ya'juj wa Ma'juj, dikarenakan tiba-tiba suasana menjadi hening, padahal sebelumnya terasa begitu bisingnya suara-suara Ya'juj wa Ma'juj itu. Pada saat itulah ya, ternyata yang bertugas mencari tahu kondisi Ya'juj wa Ma'juj ini mendapati bahwa semua Ya'juj wa Ma'juj itu sudah terkapar mati. Maka kabar gembira pun diumumkan kepada kaum muslimin. Akan tetapi kabar gembira ini belumlah sempurna, karena bau busuk Ya'juj wa Ma'juj, bangkai-bangkainya, jasad-jasad matinya merusak segala sesuatu di sekitar mereka. Kemudian Isa alaihissalam dan kaum muslimin yang bersamanya kembali menundukkan diri berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon agar Allah membebaskan mereka dari bau busuk bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian mulailah terjadi banjir bandang yang kedua dan juga yang penghabisan menerpa bumi. Dengan turunnya hujan yang tidak sebagaimana biasa, tiada satupun yang selamat darinya. Hujan atau banjir bandang ini menghanyutkan bangkai Ya'juj wa Ma'juj yang berbau busuk ke lautan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hujan itu hanya membasahi bumi. Adapun bangkai Ya'juj wa Ma'juj diangkut oleh sejenis burung yang dikirim dari sisi Allah Ta'ala, lantas burung-burung tersebut mencampakkannya ke lautan. Dalam riwayat lain dipaparkan bahwa sisa-sisa bangkai Ya'juj wa Ma'juj dijadikan sebagai pupuk untuk tanah dan sebagian dimakan oleh binatang-binatang yang ada. Pada riwayat lain diutarakan bahwa kaum muslimin menyalakan api dari senjata Ya'juj wa Ma'juj, Al-Qissi dan An-Nisyab selama 7 tahun. Dan ini mengindikasikan bahwa senjata mereka Ya'juj wa Ma'juj itu terbuat dari bahan kayu. Dengan mengamati secara teliti riwayat-riwayat ini, kita tahu bahwa sesudah Ya'juj wa Ma'juj binasa, keberkahan kembali menjadi milik bumi dalam bentuk yang luar biasa, tidak seperti lazimnya. Dengan pertempuran ini selesailah sudah pertempuran bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan di muka bumi. Untuk selanjutnya kaum muslimin hidup dalam kebaikan yang agung sampai datangnya angin yang baik. Kemudian angin tersebut mencabut nyawa mereka dan sekaligus menjadi semacam pengumuman berakhirnya al-hayatu fid dunya, kehidupan di dunia fana ini. Bila kita cermati hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an yang terakhir, maka didapati hadis itu menunjukkan bahwa sesudah era penuh berkah, berhembuslah angin yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Pada hadis-hadis lainnya termaktub petunjuk adanya tanda-tanda sebelum berhembusnya angin itu. Misalnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan munculnya dabatul ard, binatang melata. Tidak ada kontradiksi di antara kedua perkara ini, karena sesungguhnya hadis Nawas bin Sam'an hanya memusatkan tinjauannya pada sisi as-sira' bainal haqqi wal batil, pertempuran antara hak dan batil, dan tidak mencakup seluruh kejadian lainnya yang juga terjadi pada masa itu. Apa yang diterangkan secara global pada sebagian hadis diterangkan secara terperinci pada hadis-hadis lainnya. Saudaraku rahimakumullah, demikianlah beberapa analisis dari Syekh Al-Mubayyad mengenai
hadis-hadis keluarnya dan berakhirnya tamatnya riwayat Ya'juj Ma'juj setelah mereka keluar dari balik tembok yang sudah mencapai expired date-nya, menebar fasad, tetapi pada akhirnya ya, kedikdayaan mereka tidak bisa mengalahkan kekuasaan dan kekuatan Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Bila Allah Ta'ala menghendaki, sekalipun sekuat pasukan Ya'juj Ma'juj yang begitu dikdaya untuk sampai pada tamat riwayatnya, maka itu pasti akan terjadi. Sebagaimana yang sudah kita bahas, kita paparkan ya, tadi itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.